Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast rumah kita, podcast Bayi Tuna. Semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah di setiap langkahnya. Kita akan melanjutkan kajian kita yaitu di kitab Hidayatul Quran fi Tafsiril Quran bil Quran karya Kiai Haji Afifuddin Dimyati. Dan kita telah sampai pada ayat 21 mana ayatnya akan dibacakan oleh Muhammad Adi dan kita akan dibersemai oleh Al-Ustadz Muhammad Mulham. Waktu dan tempat saya persilakan untuk membaca ayatnya kepada Muhammad Lutfi Adiaksa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan tafsirnya akan dijelaskan oleh Al-Ustadz Mulham. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita balik lagi ke podcast ini, podcast rumah kita. Podcast Baituna. Pada kali ini kita juga kembali ke segmen kajian tafsir Al-Quran di Quran. Semoga kita para pelajar tafsir, kita para pelajar agama Islam dimanapun kita berada, juga kita sebagai para penonton yang menyaksikan di sana disehatkan Allah Ta'ala, diafiatkan Allah Ta'ala, diperluas rezekinya. Yang nonton nih aneh doain besok bisa beli mobil baru. Yang podcast juga semoga kebeli. Gitu Ram. Mobil apa Ram? Jaguar. Apa ya? Enggak. Kita Civic aja. Oh Civic. Oke. Amin ya rabbal alamin. Bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai ke ayat 21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wal ma'na ayuhan nas u'budullaha ta'ala wahdah لأنه هو الذي خلقكم في أحسن التقويم وسواكم وعدلكم كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم الذي خلقك فسواك فعدلك كما خلق الذين تقدموكم لتعقلوا ولتتقوا. Allah Ta'ala dalam ayat ini menyerukan satu seruan yang merupakan ajakan para anbiya, seruan terhadap semua orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menyembah Allah Ta'ala dan untuk tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Allah menyerukan ke seluruh manusia dengan fil amr, u'budu, sembahlah Allah. U'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan menciptakan manusia-manusia yang telah ada sebelum kalian. Apa tujuannya? Tujuannya apa? Allah mengaitkan penyembahan Tuhan dengan embriologi, dengan penciptaan manusia. Apa tujuannya di? La'allakum tattaqun. Biar kita takwa. Kita di dunia lahir siapa yang nyiptain? Memang Bapak. Oke, itu nggak salah. Tapi secara hakikat siapa yang nyiptain? Allah. Kalau bukan karena ciptaan Allah terhadap diri kita, kalau bukan karena anugerah rahmat yang Allah berikan berupa penciptaan diri kita, bisa nggak hidup di? Kalau kita nggak ditakdirin hidup, kita nggak bakal. Itu dia tujuannya. Kenapa Allah menyerukan hal ini? Dan kita sebagai manusia harus mikir. Dan kita sebagai manusia juga harusnya peka. Siapa yang menciptakan kita, dialah yang kita sembah. Nangkep ya?
Nangkep ya? Dan Tuhan yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata wayang. Hanya Allah lah yang menciptakan kita semua. Hanya Allah lah yang memberikan manfaat atau menolak mudarat dari kita. Ini secara hakikat. Ini secara hakikat jangan diomongin ke orang. Ntar misal nih ada teman ente ngasih ente beng-beng, Allah yang ngasih. Jangan diungkapkan. Cukup kita yakini aja. Masa ada orang misal ngasih ente duit 300.000, ente nggak bilang makasih ke dia, ente cuma bilang makasih ke Allah, Allah yang memberikan saya. Jangan. Ya, hal ini diyakini tidak patut untuk diucapkan secara mentah-mentah ke orang-orang. Dan kita juga harus peka, harus sigap, harus ngeh terhadap konteks, juga terhadap situasi yang sedang kita alami. Ada orang ngasih ente misal duit 300.000, Allah maha baik, dia telah memberikanku 300.000. Itu yang ngerasi ente nggak bilang makasih juga, jangan. Ya, paham maksudnya ya? Nah, li'anna huwa alladzi khalaqakum fi ahsani taqwim wa sawwakum wa 'adalakum. Karena Allah lah yang telah memberikan kita anugerah penciptaan diri kita dan menjadikan penciptaan kita sebagai manusia adalah penciptaan terbaik daripada makhluk lain. Itu alasan kenapa kita harus bersyukur dan kenapa kita harus benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan anugerah berupa penciptaan terbaik. Kenapa? Kalau kita baca Al-Madkhal li Ma'rifatil Islam karya Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, komponen diri manusia itu 3. Dan komponen 3 yang ada pada diri manusia ini lebih sempurna dan gak ada makhluk lain yang sesempurna itu. Artinya apa? Kita manusia dalam aspek penciptaan memiliki 3 komponen terbanyak dibanding makhluk lain. Kenapa? Al-aql, ar-ruhu, wal jasad. Al-aql, ar-ruhu, wal jasad. Ini komponen manusia: akal, fisik, ruh. Coba lihat makhluk lain selain manusia, ada nggak yang punya 3 komponen secara utuh dalam diri mereka? Ada nggak? Nggak ada. Kita kenapa fi ahsani taqwim? Kita punya 3 komponen secara utuh yang tidak dimiliki makhluk hidup lah. Tumbuhan punya akal, punya roh, enggak? Hewan punya roh, punya jasad, tapi nggak punya akal. Ya. Dan dalam buku yang sama, dalam kitab yang sama, Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga menyebutkan kita manusia memang secara spesifik dibedakan oleh Allah Ta'ala dengan akal sebagai sesuatu, sebagai komponen diri kita yang berfungsi untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Berfungsi juga untuk apa? Untuk menganugerahi diri kita dengan ilmu-ilmu. Karena ada akal kita bisa jadi berilmu. Karena ada akal juga kita bisa membedakan mana yang logis dan tidak logis. Karena akal juga kita juga bisa berinteraksi sosial dan berkomunikasi dengan baik antar seksama. Ini yang harus kita anugerahkan. Ini harus kita syukurkan berupa anugerah akal yang hanya dimiliki oleh manusia. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, Allah bilang di ayat lain. Sawwak, Allah wujudkan dirimu. Adalak, Allah optimalisasikan dirimu. Kita nggak sebagai manusia nggak cuma diciptakan, dioptimalisasikan oleh Allah Ta'ala seoptimal mungkin. Fi ahsani taqwim, ya, khalaqna, sawwa, menciptakan. Adalak fi ahsani taqwim, optimalisasi penciptaan. Simple ya. Jadi ada 2 unsur dalam penciptaan manusia dalam aspek lain ya. Kalau tadi dalam aspek komponen, sekarang dalam aspek penciptaannya
Allah tidak hanya menciptakan manusia, tapi juga Allah mengoptimalkan penciptaan manusia. Adalah fi ahsani taqwim. Ini diperkuat dengan tafsir yang ada di ayat lain. Di ayat ini Allah bilang khalaqakum, menciptakan kalian. Tapi diperkuat oleh ayat lain, Allah nggak cuma menciptakan manusia, tapi Allah nyatakan bahwa penciptaan manusia adalah penciptaan terbaik. Artinya apa? Allah menciptakan dan mengoptimalkan penciptaan manusia. Fi ahsani taqwim, khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Penciptaan dan optimalisasi penciptaan hingga menjadi rupa terbaik di antara ciptaan-ciptaan lain. Ya. Kayak gitu ya. Ajib ya. Dan kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin juz 3, kita akan menemukan fakta karakteristik manusia yang gak bisa dimiliki oleh makhluk hidup lain. Apa itu? Hati. Al-qalb, atau sinonimnya bisa disebut juga dengan ar-ruh. Ya. Panjang. Oke, lanjut aja. Wal amru bi'ibadatillahi wahdahu huwa da'watu jami'il anbiya. Kama qala ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Seruan, perintah, ajakan untuk menyembah Allah Ta'ala semata adalah seruan, ajakan para anbiya yang Allah utus. Sebagaimana Allah firmankan dalam ayat lain, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kita utus rasul untuk setiap umat, untuk setiap bangsa, untuk menyerukan apa? Untuk menyerukan ibadah Allah semata. Untuk menyerukan menjauhi at-taghut, syaitan. Ini adalah seruan Nabi Muhammad SAW. Ini juga adalah seruan dan ajakan para anbiya, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Para anbiya dalam ayat ini maksudnya adalah mereka memiliki satu visi yang sama. Dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, visi mereka satu, wa'budullah wajtanibut taghut. Sembah Allah, jauhin setan. Sembah Allah, jauhin setan. Kenapa? Nabi Muhammad SAW dengan para anbiya lain memiliki visi yang sama. Ya secara logis mereka adalah utusan Allah Ta'ala. Yang mengutus mereka Allah, yang ngasih wahyu ke mereka Allah, hingga Allah jadikan juga visi mereka pun sama, untuk menyembah Allah. Ajakan, seruan, perintah untuk menyembah Allah. Selesai, nggak ada yang lain. Ya. Wa khalqul insani yamurru ala atwar wa qad bayyanaha Allah Ta'ala fi qawlihi wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Tadi kita singgung di awal, kita harus merenungkan siapa yang menciptakan kita. Kita juga harus merenungkan penciptaan kita tidak dilakukan oleh Tuhan, tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara cuma-cuma, secara sia-sia, tanpa ada proses yang mendahulunya. Kalau kita renungkan itu, kita akan takjub dengan tanda-tanda kebesaran Tuhan terhadap penciptaan manusia dan optimalisasi penciptaan manusia. Kenapa? Karena penciptaan manusia sudah disinggung oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Teori apa? Teori embriologi. Teori apa? Sains menemukan hal ini benar. Al-Quran telah mengungkapkan hal ini 1400 tahun yang lalu. Dan hal inilah yang menjadi acuan. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang u'budu rabbakum? Karena Dia menciptakan kita. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Dan masih banyak lagi al-i'jaz
keajaiban Al-Quran dalam berbagai aspek yang dijelaskan dalam kitab Dalailul I'jaz. Al-Bulqini menjelaskan hal itu juga dalam kitabnya. Karena dia Tuhan yang menciptakan kita, dan proses penciptaan manusia melalui beberapa fase, melalui proses yang mendahuluinya. Tidak semata-mata Allah menciptakan langsung ada, enggak, tapi melalui proses.